Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Sonia. Di sini kita akan melanjutkan materi kita yang minggu kemarin. Jadi materi yang kita bahas hari ini yaitu tentang kondisi alam Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu minta kalian absen terlebih dahulu. Oke anak-anak, sementara nunggu teman-teman yang lainnya absen, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Materi sudah Ibu share di grup ya. Tolong langsung simak materinya. Jika kurang jelas atau ingin ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan ke Ibu melalui grup WA. Tentang kondisi alam Indonesia. Kondisi alam Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu keadaan fisik wilayah serta keadaan flora dan fauna. Keadaan fisik suatu wilayah dapat dikenali dari keadaan geologi, bentuk muka bumi, dan iklim. Sementara keadaan flora dan fauna menyangkut jenis keberagaman dan kesebarannya. Keadaan geologi Indonesia. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumpukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Sedangkan lempeng Pasifik bertumpukan dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Tumpukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Indonesia juga dilalui oleh dua rangkaian pegunungan besar dunia, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Keadaan ini menyebabkan wilayah barat Indonesia memiliki banyak gunung api aktif, sedangkan wilayah timur Indonesia kebanyakan memiliki gunung api yang sudah tidak aktif lagi, karena terdiri atas pegunungan yang sudah tua. Selain itu, Indonesia secara geologis juga terletak pada dua dangkalan besar, yaitu dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Dangkalan-dangkalan ini mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Wilayah barat yang dilalui oleh dangkalan Sunda memiliki keanekaragaman hayati yang mirip dengan benua Asia. Sedangkan bagian timur yang dilalui dangkalan Sahul memiliki kemiripan dengan benua Australia. Kondisi geologis Indonesia yang memiliki banyak gunung api memiliki dampak positif maupun negatif. Selain menyebabkan tanah di Indonesia memiliki tingkat kesuburan yang tinggi, hal ini menyebabkan sering terjadinya bencana alam yang disebabkan oleh peristiwa vulkanik, misalnya gempa bumi, letusan gunung api, serta tsunami. Keadaan fisik Indonesia juga dapat dilihat dari bentuk muka bumi. Jumlah pulau di Indonesia mencapai 13.466 buah. Sedangkan luas wilayah Indonesia mencapai 5.180.053 km persegi yang terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan lautan seluas 3.257.483 km persegi. Ini berarti wilayah lautannya lebih luas dari wilayah daratannya. Pulau-pulau di Indonesia memiliki keragaman bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi di Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Perhatikan peta fisiografi Indonesia berikut. Dari peta tersebut, kita dapat mengetahui bentuk muka bumi Indonesia mulai dari dataran rendah sampai pegunungan. Simbol berwarna kuning menunjukkan dataran rendah, warna hijau menunjukkan daerah perbukitan, warna oranye menunjukkan dataran tinggi, dan warna coklat menunjukkan pegunungan. Keadaan fisik Indonesia juga dapat dilihat dari kondisi iklim Indonesia. Indonesia berada di wilayah yang beriklim tropis.
Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah iklim tropis, tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan musim kemarau. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim musim, yang dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Yang kedua, iklim tropis, yang terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Yang ketiga, iklim laut, yang terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Perubahan musim di Indonesia dipengaruhi oleh pergerakan angin muson. Ada 2 jenis angin muson, yaitu angin muson timur dan angin muson barat. Angin muson timur adalah angin yang bertiup pada bulan Mei sampai dengan September, yang bergerak dari benua Australia ke benua Asia, yang menyebabkan musim kemarau di Indonesia. Sedangkan angin muson barat adalah angin yang bertiup pada bulan Oktober hingga April, yang bergerak dari benua Asia ke benua Australia dan menyebabkan musim hujan di Indonesia. Kondisi alam Indonesia juga dapat dilihat dari flora dan fauna. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat besar. Bahkan, keanekaragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar di dunia, bersama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Jika sudah jelas atau tidak ada yang ditanyakan, langsung saja kita masuk ke latihan soal. Cukup pertemuan kita hari ini, semoga kita disehatkan selalu. Ibu ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.